Horas, kita berjumpa lagi dalam renungan harian AKBP Jalan Lurah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan ayat 2. Martang yang mahita asini roh ama di hamu do damai sian Tuhan di bata ama do sian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan, yaitu dari kitab Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Bahasa Batak, alai patu dohita namar gugui, mengaju hagaleon niaka nahurang gugu, jala unang ma tahasiani derita. Demikian firman Tuhan. Suatu waktu pertanyaan kepada Yesus adalah ketika ada orang buta yang sejak lahir, maka orang-orang Yahudi merasa bahwa itu adalah akibat dari dosa yang dilakukan orang tuanya, atau akibat dari dosa yang harus dibebankan kepada anak yang lahir itu. Pertanyaannya, mengapa ia buta? Apakah ia menanggung dosa dari orang tuanya atau orang tuanya yang melakukan dosa? Lalu Yesus ketika itu menjawab bahwa ia buta sejak lahir supaya kemuliaan Tuhan terpancar darinya, supaya kekuasaan Tuhan terpancar dari penderitaan kebutaannya. Apa kira-kira maksudnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang dimaksud dari Yesus pada waktu itu adalah supaya mereka orang-orang yang tidak buta menolong orang yang buta, supaya mereka yang tidak buta mampu menopang hidup mereka yang buta.
maka yang buta dituntun oleh orang yang bisa melihat. Sama halnya dengan Roma pasal 15 ini, orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Sehingga ada hal yang terpancar dari pertolongan itu ketika karya Tuhan diwujudkan dari kelemahan orang lain, yaitu orang kuat menopang mereka yang tidak kuat, orang kaya menolong mereka yang tidak kaya, orang lemah ditolong oleh mereka yang kuat. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan melalui surat kiriman Rasul Paulus ini. Jemaat di kota Roma seharusnya mampu memberikan pancaran sebagai gereja yang dapat menopang kehidupan gereja mula-mula waktu itu. Mereka adalah jemaat yang berpotensi, bisa menolong jemaat di Asia waktu itu dalam segala hal, baik dalam hal berdoa maupun dalam hal finansial, supaya dari gereja yang di Roma terpancar kemuliaan Tuhan kepada gereja-gereja mula-mula waktu itu di sekitaran Eropa dan Asia yang sedang berkembang mewartakan kasih Kristus. Demikian juga dengan kita, dimanapun kita, di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, baiklah yang kuat ikut menanggung kelemahan yang lemah, baiklah yang dititipkan Tuhan banyak potensi, banyak karunia, banyak berkat, menolong mereka yang di dalam kelemahannya, sehingga setiap orang mampu melihat berkat pancaran kemuliaan Tuhan meskipun ia lemah, pancaran kemuliaan Tuhan meskipun ia tidak berdaya, bahkan ia miskin. Karena mereka yang kuat, mereka yang dititipkan Tuhan dan diberikan Tuhan karunia yang besar, menolong dan menopang kehidupan mereka dalam setiap perkara hidupnya. Itu sebabnya kalau setiap hal yang kita lakukan saat ini, baiklah itu kita lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, dengan senantiasa melihat bahwa Tuhan bekerja dan berkarya untuk kita, supaya kita tidak menutup hati ketika kita diminta pertolongan, supaya kita tidak menutup hati ketika kita diminta partisipasi dalam segala hal, baik itu di punguan Parmarkaon, di gereja. Baiklah yang kuat menopang mereka yang lemah, sehingga pancaran kasih Tuhan sebagaimana diamanatkan kepada mereka yang kuat terlihat kemuliaannya. Itu sebabnya juga dalam setiap hal, dalam segala hal, apa yang ada pada kita itu harus kita rasakan sebagai titipan Tuhan, dan ada bahagian orang lain di situ yang harus kita berikan, yang harus kita salurkan. Apapun yang ada pada kita itu juga adalah milik orang lain, apalagi mereka yang lemah, apalagi mereka yang berkekurangan, sehingga topangan Tuhan nyata melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami Engkau ajarkan untuk senantiasa boleh saling bertolong-tolongan, saling menopang mereka yang lemah. Bisa kami topang di dalam kelemahannya, sehingga pancaran kasih Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Jauhkan dari kami Tuhan roh yang hanya memikirkan hidup kami sendiri, diri kami sendiri. Biarlah kami bersama-sama di dalam mengembangkan hidup kami, persekutuan kami, gereja kami, senantiasa memikirkan apa yang bisa membangun hidup kami bersama-sama. Berkati hidup kami hari ini, bagi jemaat Tuhan yang lemah karena kesukaran, kesulitan dalam hidup mereka, biarlah Tuhan yang menolong mereka. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan. Dan anak-anak kami yang sudah memulai pembelajaran tatap muka senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini hari yang bersukacita bagi kami di dalam topangan firman Tuhan dan karunia Tuhan. Kami melakukan segala pekerjaan kami dalam nama Yesus Kristus.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.